Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di materi update Februari 2013 ya. Materi ini adalah materi yang saya bawakan ketika private di rumah. Jadi materinya sama, mungkin cara membawakannya saja yang ini dengan video dan yang privat langsung live dengan saya ya. Untuk materi yang lama masih bisa diulang-ulang, masih bisa menjadi referensi, khususnya untuk yang basic forex ya. Kemudian untuk empat tekniknya juga masih bisa ditonton dan didalami. Di video update ini saya lebih akan memberikan pemahaman untuk candlestick dan juga untuk yang master key. Oke, saya langsung masuk ke forex ya, forex basicnya. Jadi bagi Anda yang belum pernah mengenal forex itu apa sih sebenarnya ya? Forex secara sederhana bisa diartikan sebagai perdagangan mata uang. Bedanya kita menggunakan internet ya. Jadi kalau real marketnya mungkin seperti money changer, kita menjual dolar dan menukar dengan rupiah ya atau sebaliknya. Bedanya transaksi forex ini kita lakukan dengan software yang disebut MetaTrader. Jadi setiap broker nanti akan memiliki masing-masing MetaTrader ya, tergantung di mana kita bergabung. Sebagai contoh, saya suruh gabung di Master Forex, artinya kita akan bertrading dengan menggunakan software MetaTrader-nya Master Forex. Karena dilakukan secara elektronik, maka semua orang bisa melakukan transaksi di perdagangan forex ya, selama 24 jam. Senin sampai Jumat saja transaksinya. Kemudian di bawahnya ada quote, ya, perdagangan forex dilakukan dengan pasangan mata uang ya. Jadi selalu ada mata uang pasangannya, pasangan mata uangnya. Sebagai contoh mungkin Euro USD, USD JPY, GBP USD, dan seterusnya. Nanti kita akan lihat di MetaTrader ya. Jadi gambaran dasarnya seperti itu. Bagi Anda yang masih awam, forex sebenarnya terlalu banyak ya, ilmunya terlalu banyak kalau kita mau pelajarin semua. Tapi untuk mendapatkan profit di forex kita nggak harus belajar semuanya. Bagi saya intisari 4 tahun saya belajar forex mungkin akan saya tuangkan di video ini dan Anda cukup memahami yang saya berikan, insya Allah udah bisa mendapatkan profit di market forex. Kemudian ada kelebihan forex versus saham atau option atau future ya. Saya kurang paham, tapi intinya bahwa forex ini tingkat likuiditasnya sangat tinggi ya. Artinya perputaran setiap hari uang itu pembeli dan penjual selalu ada. Dan kita mau withdraw kapanpun juga langsung bisa cair saat itu juga, biasanya kurang dari 5 jam ya kalau pengalaman saya. Kemudian forex memiliki biaya lebih rendah dibandingkan dengan saham atau option. Kita sebagai trader hanya dikenakan spread. Ya, spread itu apa? Nanti kita akan belajar juga, kita singgung di video ini, tapi di video yang lama juga saya jelaskan secara detail apa spread ya. Jadi ada selisih antara posisi harga jual dan harga beli ya. Seperti contohnya Euro USD, kalau kita beli itu ada spreadnya biasanya normalnya 2 ya. Kemudian tidak ada transaksi fee kalau di forex. Kemudian sebagai muslim, bagi Anda yang beragama muslim tidak ada biaya swap ya, artinya kalau kita ada posisi menginap, kita tidak dikenakan bunga ataupun juga tidak mendapatkan bunga. Oke, kita lanjut ke fleksibilitas market. Kapanpun dan dimanapun selama market forex buka, kita bisa melakukan transaksi ya. Artinya sangat fleksibel dan kapanpun kita sebenarnya bisa trading ya. Tapi perlu diingat bahwa walaupun kita bisa trading kapanpun, tidak semua waktu itu bagus untuk trading ya. Jadi nanti kita akan lebih detail lagi jam-jam yang market bagus seperti apa.
jam-jam di mana para trader aktif ya, dan kita tidak perlu berlama-lama untuk menunggu take profit kita ataupun posisi kita, sehingga tidak ada posisi yang menggantung berhari-hari ataupun juga posisi yang kita tunggu berhari-hari akhirnya kita hedging dan seterusnya, akhirnya trading rule kita rusak ya. Jadi yang saya akan ajarkan sini adalah trading secara santai yang tidak harus selalu di depan komputer. Kebanyakan trader ya selalu berada di depan laptop atau komputer sepanjang hari untuk mantau perkembangan harga, menunggu take profit, atau bahkan menunggu floating minus ya. Dan harga tidak berbalik-balik, akhirnya stres, akhirnya membuka posisi baru, posisi berlawanan, hedging, dan seterusnya seperti yang saya katakan tadi. Jadi trader yang benar adalah trader yang tahu ya kapan waktu terbaik untuk bertrading dan tidak menghabiskan sepanjang harinya di depan komputer. Jadi yang akan saya ajarkan nanti adalah dari jam 3 sore sampai jam 9 saja. Jadi di luar waktu itu sebenarnya bisa nanti pakai market break ya setelah jam 22, tapi kalau sudah mendapatkan profit di jam-jam 15.00 waktu Indonesia Barat sampai jam 21, saya sarankan untuk malamnya tidak usah masuk market lagi ya. Oke, kemudian ada forex market hours ya, jadi jam-jam di mana kita bisa lihat di sini market London dimulai dari jam 3 sampai jam 11 malam ya WIB. Kemudian ada New York jam 20 sampai jam 4 pagi. Ada Sydney dimulai jam 5 pagi sampai jam 1 siang. Dan Tokyo ada di jam 7 sampai jam 3 sore. Nah, waktu-waktu inilah sebenarnya aktif ya para trader. Jadi tapi kita tidak akan mengambil semua time frame ini. Kita nanti hanya akan trading di area ini. Ya. Nah, di area sini saja kita akan trading. Dari jam 15 sampai jam 21. Di luar ini kita akan ignore ya. Karena di sini bisa market break atau juga market sideways dan seterusnya. Jadi sangat menguras tenaga dan juga menguras waktu, mengacaukan trading rule kita ya. Jadi perlu diingat lagi bahwa yang saya akan ajarkan adalah trading mulai dari jam 15 sampai jam 21. Di luar itu silakan Anda tanggung sendiri-sendiri ya resikonya. Karena di jam-jam inilah terjadi pembentukan market, kita bisa mengukur kekuatan market, kapan dia berbalik dan kita akan mengambil sisanya ya. Artinya nanti kita akan belajar volume ya, volume harian. Nah, di sini adalah pertemuan market London dan New York ya. Jam 20 ini biasanya terjadi ya, kalau kita lihat candle ini ya, pertemuan New York dan London ini cukup busy biasanya, cukup jam-jam sibuk ini. Jadi perlu dipahami lagi bahwa kita trading akan ada di area ini ya. Nanti di jam 15 sampai jam 17 ini biasanya kita melihat tren sampai jam 7. Kemudian kita nanti ada price actionnya ketika harga sudah membentuk tren ya. Nah, kemudian kita akan belajar juga siapa sih sebenarnya yang menggerakkan market ya, yang bertransaksi di forex siapa saja. Oke, secara garis besar saya akan bagi menjadi 3 ya pelaku pasar forex. Ada the big boys. The big boys ini siapa sih? Itu ada investor, ada seperti George Soros ya, Warren Buffett. Kemudian juga ada bank, ada government. Nah, ini termasuk orang-orang yang sangat bisa menggerakkan market ya. Kemudian ada broker sebagai penghubung kita dengan market sesungguhnya ya.
dan ada juga retail traders. Jadi seperti kita, mengapa kita bergabung di broker? Nah, broker ini yang akan menghubungkan kita ke real market, kita sebagai retail. Makanya kenapa market forex itu sangat besar, karena dari retail inilah dana yang misalnya $100 tapi dikali berapa juta trader ya, jadinya banyak juga sehingga bisa menggerakkan market forex dan likuiditasnya sangat tinggi ya. Jadi kita membeli pasti ada yang menjual dan sebaliknya. Ini tidak perlu dihafal, sekali lagi kita cukup tahu aja siapa yang menggerakkan market. Dari sini nanti kita akan tahu bagaimana kita follow the trend. Siapa yang membuat trend adalah the big boy. Bagaimana kita akan mengikuti the big boy atau si broker untuk kita profit. Nanti kita akan ada di video selanjutnya ya. Intinya bahwa follow the trend yang sering disebutkan di buku, di workshop nanti akan saya jelaskan secara detail. Apa sebenarnya follow the trend tersebut. Oke, di sini ada flowchart trading ya. Yang pertama open account, membuat account di broker ya. Cara membuka account trading ada di efekkuliah.in, diklik di tab membuka account trading ya. Nah, di sini ada cara-caranya sampai selesai. Yang perlu Anda ingat adalah password pembayarannya. Pastikan Anda catat semua aja deh password. Karena kalau kita mau withdraw, kalau kita lupa ini passwordnya, kita nggak akan bisa menarik uang kita ya. Nanti urusannya susah dengan broker, harus mengirim dokumen-dokumennya. Jadi ini pastikan bahwa Anda catat semua. Oke, setelah open account, Anda download platform MetaTrader ya. Platform MetaTrader ini ada di kabinet. Nanti Anda dapat login MetaTrader, Anda download, Anda install di desktop komputer Anda. Kemudian yang ketiga adalah Anda berlatih di demo account ya. Jadi demo account ini demo, kalau menurut saya ya, demo untuk MetaTrader Anda cukup 1-2 minggu atau 1 bulan deh. Karena demo itu hanya untuk memperkenalkan interface ya, interface MetaTrader, untuk buy seperti apa, untuk sell seperti apa, kemudian menggambar garis trendline seperti apa gitu. Sedangkan untuk demo di real account-nya, Anda demonya harus menggunakan uang sebenarnya. Artinya kalau Anda mau mencoba sistem yang saya gunakan, Anda harus menggunakan uang sebenarnya minimal $100, tapi lotnya dikecilin ya. Apa itu lot? Nah, nanti kita juga akan singgung, tapi di video sebelumnya juga Anda boleh ulang-ulang. Jadi lot itu seperti apa. Jadi kalau belum menonton video yang lama, mungkin melihat video ini agak-agak bingung ya. Tapi kalau udah melihat video yang lama, mungkin bisa nyambung atau bisa diulang-ulang lagi. Jadi kalau Anda buka demo accounts 2 minggu sampai 1 bulan hanya untuk mengenal interface-nya ya. Anda coba order, oke, nggak apa-apa. Buy limit seperti apa, sell limit, buy stop, sell stop, menggambar trend line, mengganti background candlestick dan seterusnya. Membaca pivot, membaca resisten, support. Nah, itu bisa di demo yang 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi setelah Anda masuk demo bulan kedua, untuk menjalankan metode trading yang saya berikan, Anda harus real ya, demo tapi real account. Nah, jadi misalnya 100 ya 0.01 nggak masalah, artinya Anda bisa menahan harga sampai 1000 pips. Nggak masalah ya, orientasi 2-3 bulan bukan profit, tapi Anda menduplikasi materi atau metode yang saya berikan. Setelah metodenya Anda bisa duplikasi, lot bisa Anda naikkan sedikit-sedikit dan profit akan mengikuti. Jadi misalnya 0.01 dapat 30 pip, baru dapat $0.3.
Nanti kalau udah paham dengan metodenya dinaikin 0,1 dapat 30 pip, dapat $30 dan seterusnya. Jadi sekali lagi di area ini Anda boleh demo selama 2 minggu sampai 1 bulan untuk demo mengenal interface, dan di sini live account ini juga demo tapi dengan real money ya, dan lotnya dikecilin. Oke ya, saya ulang dari depan. Secara sederhana, forex adalah perdagangan mata uang yang dilakukan dengan media komputer dan MetaTrader ya. Saya harap Anda juga bisa menonton video basic di materi yang lama, sehingga apa yang saya bicarakan ke depannya nanti juga langsung bisa nyambung ya. Kemudian kelebihan forex adalah likuiditasnya yang tinggi, kemudian juga tidak ada transaksi fee ya, hanya ada spread saja. Kemudian juga ada leverage ya, nanti kita akan belajar juga leverage seperti apa. Kemudian fleksibilitas market, jadi hari Senin sampai Jumat kita bisa trading, dan waktu-waktunya nanti kita akan belajar lebih dalam lagi kapan waktu-waktu terbaik untuk trading. Kemudian siapa yang bertransaksi di forex, kita juga harus tahu ya. Di situ ada the big boys, broker, dan retail kita. Saya harap Anda juga mempunyai catatan kecil ya ketika nonton video ini. Anda bikin catatan-catatan sehingga apa yang saya berikan di video ini kalau Anda catat mungkin nanti bisa lebih cepat juga ya pahamnya gitu. Kemudian bagi Anda yang masih baru, silakan Anda membuka account dulu. Caranya ada di efekkuliah.in. Di sini ada cara membuka account. Kemudian nanti Anda bisa mendownload MetaTrader-nya, dan juga Anda akan berlatih demo ya, menggunakan interface-nya selama maksimal paling lama 1 bulan. Kemudian langsung masuk ke real trading dengan menggunakan real money dan lotnya dikecilin. Kemudian ya ini sekilas ya, 90% trader pemula kehilangan modalnya pada 3 bulan pertama, bahkan 20% dari total trader mengalami loss dan bangkrut. Ya ini karena alasannya cuma 2 ini aja ya, mereka hanya menggunakan insting. Oke, kita akan belajar di video selanjutnya lebih dalam lagi pergerakan market bagaimana, pembacaan candlestick dan seterusnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.